Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Penerimaan zakat, infak, dan sodako, zakat fitrah sebanyak 744 muzaki dalam bentuk uang sebesar Rp21.679. Zakat mal, infak, dan sodako disalurkan kepada 221 mustahik dalam bentuk uang Rp32.300.000. Jazakumullah khairon kasuron. Kami ucapkan dari Las DKM Alusna kepada jamaah yang sudah berzakat di UPJ kami. Maka sekali lagi kepada para jamaah yang masih menuju tempat sholat untuk menyegerakan perjalanannya. Sholat Id akan segera kita mulai. Juga kami mohon untuk kepada para jamaah untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker sampai selesai sholat dan selesai ceramah Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat Idul Fitri sekedar mengingatkan pada rakaat pertama 7 kali takbir sambil mengangkat tangan, dan pada rakaat kedua 5 kali takbir sambil mengangkat tangan. Sawu supu pakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memanjangkan umur kita sampai menyelesaikan ibadah puasa tahun ini. Marilah kita mensyukurinya karena kita dipertemukan di tempat ini buat kesekian kalinya dan mempertemukan saudara-saudara kita seagama dari ratusan ribu lapangan masjid di seluruh muka bumi ini. Marilah kita mensyukurinya karena Allah Subhanahu wa taala bermurah mempertemukan kita di sini. Tujuan kita keluar mushola yaitu mengagungkan syiar agama dan membesarkan namanya dengan meneriakan yel-yel hakikat kebenaran mutlak, yaitu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita memanfaatkan sebaik-baiknya pertemuan tahunan ini dengan mengenangkan kembali suka duka tahun lalu, di mana tahun lalu mungkin hampir semua umat Islam
tidak melaksanakan Idul Fitri di lapang atau di masjid karena wabah COVID-19 yang semua sudah memakluminya. Bukan hanya menimpa tanah air kita, hampir semua negara, dan bukan hanya umat Islam, hampir semua umat beragama. Alangkah baiknya bila Idul Fitri dijadikan sebagai momentum menebar segala jenis kebaikan karena merupakan tuntutan fitrah. Terlebih setelah sukses berbuat banyak kebaikan sepanjang Ramadan yang diawali dan ditandai dengan kembalinya mempererat ukhuwah, memperbanyak silaturahim, saling mendoakan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, saling memaafkan dan saling mengasihi. Semoga dengan suasana Idul Fitri ini kita akan mempertemukan kita kelak di akhir, di padang mahsyar, di yaumul hisab, di surga kelak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aidin wa aidat rahimakumullah. Marilah kita memanfaatkan sebaik-baiknya pertemuan tahunan ini untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan kita secara wajar. Sebab umat yang tidak berani mengoreksi dirinya, ia bukan saja akan tetap melakukan kesalahan, tetapi ia meletakkan dirinya di tepi jurang kehancuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ketahui bersama dalam sejarah para nabi, ada seorang nabi yang terkenal kritis, terkenal banyak bertanya, seperti umatnya pun banyak bertanya. Dialah Nabi Musa alaihissalam. Umatnya adalah Bani Israel. Dalam suatu munajatnya, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah menciptakan manusia, Engkau yang memberi kehidupan, dan Engkau pula yang memeliharanya. Tetapi kenapa Engkau ciptakan surga dan neraka? Engkau telah menciptakan kami, ya Allah. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memberi rizki kami. Tetapi ujung-ujungnya kenapa harus diciptakan surga dan neraka?" Menangkapi pertanyaan ini, Allah memerintahkan Nabi Musa, "Ya Musa, ijhab wajras sa'ir." Wahai Musa, pergilah dan tanamlah gandum. Nabi Musa pergi menanam gandum. Sebagaimana para petani lainnya, beliau mulai menebar benih, memelihara tanamannya, menyiram, menyegamnya. Ketika tiba saatnya panen, maka Nabi Musa menyiapkan lumbung. Sebagian dari hasil panennya, dari gandumnya, beliau masukkan ke lumbung, dan sebagiannya oleh Nabi Musa hendak dibakar. Maka ketika Nabi Musa hendak membakar sebagian gandumnya, Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Hei Musa, kenapa engkau hendak bakar gandum itu? Padahal engkau yang menanamnya, engkau yang memeliharanya, tapi kenapa engkau bakar?" Nabi Musa menjawab, "Ya Allah, ini adalah sebagian gandum yang tidak berbuah alias gabuk." Maka dari peristiwa inilah akhirnya Nabi Musa dapat mengambil pelajaran kenapa Allah menciptakan manusia dan ujung-ujungnya harus ada surga dan neraka. Maka turunlah sebuah ayat, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian. Allah lah yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Untuk mengevaluasi, untuk menguji kalian semua siapa yang paling baik amalnya. Itulah hakikat diciptakan manusia, adalah ingin mengevaluasi amalnya. Siapa amalnya yang terbaik? Dulu para filosof mengatakan eksistensi manusia itu aku ada karena aku berpikir. Tapi Islam lebih jauh. Kata Sir Muhammad Iqbal, seorang pendiri negara Islam Pakistan, mengatakan filosofi manusia dalam Islam itu lebih jauh. Apa? Aku ada karena aku beramal. Manusia dihargai karena amal. Dalam Al-Quran banyak disebutkan alladzina amanu wa amilus solihat. Itulah kunci surga. Orang beriman dan dibuktikan dengan amal soleh. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi amalan kita, marilah kita simak renungan buat kita, tazkirah buat kita semua. Dalam surat Al-Fatir ayat 32 Allah berfirman, "Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah zalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab ini, maksudnya Al-Quran, kami telah wariskan kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Itulah umat Muhammad, itulah kita semua. Kita adalah pewaris Al-Quran. Bagaimana umat Islam dalam mensikapi Al-Quran ini? Maka ada 3 kelompok dalam
Al-Quran. Yang pertama, itulah faminhum dzalimun linnafsih, umat Islam yang masih mendolimi dirinya sendiri, menganiaya diri sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid, ada umat Islam yang pertengahan. Dan yang ketiga, umat Islam yang terbaik, wa minhum sabiqun bil khairat, umat Islam yang selalu cepat tanggap dalam segala kebaikan. Bagaimana nasib ketiga kelompok ini? Ibnu Katsir menjelaskan, kelompok yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat, orang yang selalu cepat tanggap dalam segala kebaikan walaupun kebaikan itu kecil. Inilah yang ada pada para sahabat Nabi. Pernah Rasulullah mengevaluasi sebuah amalan dalam suatu halakohnya. Wahai sahabatku, siapakah yang hari ini sedang saum sunnah? Maka ada salah seorang laki-laki di dekat Rasulullah mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, siapakah hari ini yang sudah memberi makan orang miskin? Ternyata laki-laki tadi, saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, siapakah hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Laki-laki tadi, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapakah hari ini yang sudah mengantar jenazah? Saya ya Rasulullah. Siapakah dia? Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliaulah penerus pertama kehilapan Islam. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dialah orang yang paling mendekati amalannya dengan Rasulullah SAW. Bagaimana nasibnya orang yang selalu cepat tanggap dalam kebaikan? Maka kata Ibnu Katsir, yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Orang-orang yang selalu cepat tanggap dalam kebaikan ini, bukan hanya yang wajib, yang sunnahnya pun yang dikerjakan. Bukan saja yang haram, yang subhat pun ditinggalkan. Apalagi hal-hal yang tidak bermanfaat dalam menjaga kehidupannya, dia tinggalkan. Bagaimana nasibnya? Mereka akan masuk surga tanpa dihisab. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada umat yang sifatnya melaksanakan amalannya itu sikapnya moderat, pertengahan. Siapakah mereka? Kata Ibnu Katsir, mereka umat Islam yang fi'lul wajibat, yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Dia kerjakan saum selama bulan Ramadan. Dia kerjakan sholat yang 5 waktu. Dia tinggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana nasibnya umat Islam yang pertengahan ini? Mereka tetap akan dihisab. Tetapi kata Ibnu Katsir, hisaban yasira, dihisab dengan ringan dan enteng. Kenapa? Karena dia berusaha terus. Itulah pengertian takwa. Berusaha mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menghindari, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah umat Islam muqtasid yang pertengahan. Mereka akan masuk surga, tapi tetap mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ada umat Islam yang paling terendah golongannya. Itulah umat Islam yang dolimun lin nafsi. Umat Islam yang mendolimi dirinya sendiri. Siapakah mereka? Kata Ibnu Katsir, mereka adalah umat Islam yang al-mufrid anil wajibat, yang melalaikan kewajiban-kewajibannya, masih meninggalkan kewajiban sholat yang 5 waktu, masih tidak mau melaksanakan saum Ramadan secara sempurna, tidak mau membayar zakat padahal itu wajib. Dia mampu untuk haji tapi tidak mau berkata jujur, masih saja melaksanakan maksiat, masih saja menggunakan cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah dalam muamalahnya, meninggalkan perintah Allah. Itulah hakikatnya orang yang mendolimi dirinya sendiri. Ingatlah Nabi Adam ketika beliau melanggar perintah Allah, jangan sampai mendekati buah huldi apalagi memakannya. Tetapi tergodalah Nabi Adam dan Siti Hawa oleh setan. Akhirnya Nabi Adam bertobat kepada Allah dan meminta bimbingan kepada Allah, bagaimana kami bertobat ya Allah? Maka Allah mengajarkan doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah dolim terhadap diri kami sendiri ya Allah. Kalau Engkau ya Allah tidak merahmati kami, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Ketika kita berbuat salah, maksiat, hakikatnya dia mendolimi, bukan mendolimi Allah, bukan mendolimi orang lain. Hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri. Bagaimana nasibnya umat Islam yang masih melalaikan kewajiban-kewajibannya? Mereka akan dicekal, akan dihisab
dan akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Kalau masih saja ada dosa dan kesalahan yang belum diampuni oleh Allah, maka harus dibersihkan di neraka, dan mereka tetap akan masuk surga dengan syafaat Rasulullah SAW, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, perbuatan dosa satu hari dunia, bagaimana akibatnya kelak di akhirat. Naudzubillah, mudah-mudahan dengan momentum bulan Ramadan ini umat Islam bisa meningkatkan derajat ketakwaannya. Yang zalimun li nafsi bisa naik level ke muktasid, dan yang muktasid mudah-mudahan naik level ke sabiqun bil khairat, sehingga mereka bisa masuk surga tanpa dihisab. Aidin wa aidat rahimakullah. Marilah dalam suasana Idul Fitri ini kita kembali lagi ke bab toharoh, bab kesucian, agar kita dapat mencuci pakaian kita, mencuci otak kita, mencuci hati kita. Tebalnya daki dari makanan haram, tebalnya kulit muka dari debu-debu nifak, dan bangkrutnya roh kita menyebabkan kita bertanya-tanya, apakah kita ini masih boleh menganggap diri kita sebagai umat terbaik. Sedangkan di kulit badan kita sungguh telah tebal karena daki makanan haram. Kulit muka kita sudah menjadi tebal karena debu-debu hipokrit dan kemunafikan. Dan ruh kita sudah menjeritkan kebangkrutan karena inflasi dari dengki, hasad, sombong, ambisi, dan ujub. Apakah sifat-sifat asli manusia yang diciptakan Allah pertama kali itu masih ada pada diri kita semua, yaitu makhluk yang fitrah yang suci. Marilah sebelum kita pulang, masing-masing meletakkan tangannya pada tangan saudaranya. Bukan saja untuk mohon maaf, tetapi juga untuk memperbaharui tekad dan merubah sikap kita. Kemudian kita sama-sama meletakkan tangan kita pada tangan Rasulullah Muhammad SAW, agar beliau membimbing kita melalui sunnahnya, agar membimbing kita menuju jalan kemenangan dan keselamatan di dunia sampai akhirat. Marilah kita berdoa, menundukkan kepala, memohon kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, untuk kebaikan kita, kebaikan orang tua kita, keluarga kita, pemimpin kita, masyarakat kita, dan umat Islam secara keseluruhan. Tak terkecuali saudara-saudara kita di Palestina yang terus-menerus mereka berjuang menjaga Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Mudah-mudahan mereka senantiasa dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada, dan mudah-mudahan negara ini, bangsa ini terbebas dari segala penyakit wabah COVID-19 ini. Mari kita awali doa dan munajat kita di hari yang mulia ini, yang membahagiakan ini, dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma passalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi majidah. Ya rabbal lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhika wa alim sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-muslimin wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman, khasatan di Palestina wa sa'iril biladil muslimin. Allahumma inna na'udzu minal baras wal junun wal jizam wa min sa'il asqam. Allahumma alfa'na al bala wal wabal wal pahsa wal mahan wal fitan wal zalal wal munkarat wa su'al akhlaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.